saya Rea Gabriel, Ketua dari Kelompok 1. NIM saya 2024-04013. Prodi saya adalah Sistem Informasi dan Universitas saya adalah Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Sains dan Teknologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Ermawati, NIM 2024-04005. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Sains dan Teknologi. Halo semuanya, perkenalkan saya Marlin Pranjusabel dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Saka, NIM 2024-04020, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Terima kasih. Semuanya baik, perkenalkan nama saya Fakultas Rizky Wiliansyah, NIM 2024-04006, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Sains dan Teknologi. Berikut kami akan menjelaskan hasil observasi kami di Fantastic Cafe, 33 Cafe dan Resto. Berikut mereka kenapa disebut cafe dan resto. Di Fantastic mereka lebih memproduksi makanan daripada minuman. Dan disebut cafe itu cuma karena mengikuti tren aja yang ada di Kota Ngabang ini. Jadi bisa dijelaskan bahwa mereka ini sebenarnya lebih ke restoran daripada cafe. Jadi tempat penjualan mereka lebih ke makanan. Ada sih minuman, tapi makanan mereka lebih paling diminati seperti dumpling dan juga seafood mereka. Dan juga cafe dan resto Fantastic dimiliki oleh Pak Kim Sung, yang dimana mereka ini bukan franchise, dan cafe ini dan resto mulai dari tahun 2024 sampai sekarang di 2026 telah berusaha dan juga telah memaksimalkan bisnis mereka, dimana sampai sekarang bisnis mereka masih berada di sini, belum ada masalah apa-apa. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi usaha Fantastic 33 Cafe dan Resto. Yang pertama, jumlah karyawan yang berkurang dari 28 orang menjadi 13 orang. Yang kedua, ada beberapa karyawan yang sering datang terlambat, bahkan tidak masuk sama sekali. Yang ketiga, mereka tuh tidak menggunakan sistem inventory karena mereka membeli bahan setiap hari dan mereka menyimpannya di freezer. Yang keempat, pendapatan mereka tuh tidak stabil, biasanya tuh meningkat di awal bulan dan menurun di akhir bulan. Setelah kami melakukan observasi dan wawancara di Fantastic 33 Cafe dan Restoran, kami mendapatkan mengenai penerapan riset operasi mereka. Ternyata belum secara menyeluruh mereka menggunakan riset operasi, hanya ke beberapa pelayanan saja. Contohnya pada sistem antrian, mereka menggunakan sistem booking untuk melakukan pembookingan dari jauh hari. Kemudian pada sistem informasinya, mereka masih menggunakan manual. Mereka mengambil data dari penjualan serta dari penilaian pelanggan sendiri untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas kafe mereka. Kemudian pada mengenai inventory atau mengenai penyediaan stok bahan baku, mereka masih melakukan secara manual dengan melakukan pencatatan, dan mereka melakukan pembelian sekitar 2-3 kali dalam seminggu sesuai dengan kebutuhan dan kehabisan stok yang mereka rasakan. Kemudian pada hasil keputusan mereka mengambil keputusan melalui dari kepuasan pelanggan, kepuasan pelayanan, kemudian di Fantastic 33 Cafe and Restoran,
mereka telah menerapkan riset operasi ini walaupun belum secara menyeluruh terhadap operasional usahanya. Itu saja yang saya sampaikan, terima kasih. Oke, baik, kali ini saya akan menjelaskan yaitu dampak penerapan riset operasi di Cafe Fantastic 33. Nah, berdasarkan hasil observasi dan penelitian kami kemarin di Fantastic 33, nah mereka memakai riset operasi dan berdampak positif bagi Fantastic 33 sebagai berikut. Nah, baik, yang pertama yaitu pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih terukur melalui penerapan sistem referensi yaitu booking dan pelayanan berdasarkan urutan pelanggan sehingga waktu tunggu pelanggan dapat diminimalkan. Nah, yang kedua yaitu pemilik lebih mudah memantau perkembangan usaha melalui sistem informasi yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan melihat laporan penjualan serta mengetahui menu yang paling diminati oleh pelanggan. Nah, yang ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat karena pemilik dapat mendaftarkan dan penjualan sebagai dasar dalam menemukan harga jual. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, personal usaha menjadi lebih efektif meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah karyawan, kedisiplinan sebagian karyawan, dan pengiklanan pendiam yang belum menggunakan desain inventory secara integrasi. Oke, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Cafe Fantastis dan Resto ini telah menerapkan beberapa konsep riset operasi dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan tersebut terlihat dari pengguna sistem booking untuk mengatur reservasi pelanggan, pelayanan yang cepat dan mengelola antrian, serta penggunaan sistem informasi dan mencatat transaksi, pemuatan dan penjualan. Meskipun demikian, pengelolaan bahan baku masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan sistem inventory yang terintegrasi.